Okay, so good morning. This is week 4, and I would like to, as usual, review your work last week. So today, I would like to talk about the descriptive text. And before I do kind of sharing what is descriptive text, I would like to review your work first. So most of you still use kind of a spoken form in your writing. So you still say hello or hello guys, uh, and then like you kind of creating kind of speech. Ini padahal di basic writing ini tujuan kita adalah academic writing, penulisan ilmiah. Jadi pada akhirnya adalah penulisan ilmiah itu tidak perlu menggunakan greeting yang seolah-olah audiensnya itu ada di depan kita begitu. Jadi next talks, please use kind of written form, not spoken form ya. Ini sebenarnya sudah saya ingatkan, tapi ya dari 20 mahasiswa masih adalah 1 atau 2 orang yang masih melakukan dengan menggunakan hello, something like that. And also the incorrect verb agreement. Nah, in this meeting, in the third meeting, saya tidak akan langsung memberitahu letak kesalahannya di mana. Saya hanya secara general mengatakan bahwa this is incorrect. About the verb agreement. So in here, in that lesson, I also felt, in that lesson I also felt. Kenapa nih salah? Bisa kalian juga share di grup nantinya. And then there are many subjects in English department, but everyone's favorite subjects differ depending. Nah, ini hanya masalah check spelling ya, on which aspect they want to develop between linguistic and literature. One of my tip here is that when you use Word, Microsoft Word, please also check the spelling in English spelling ya. Jadi nanti mungkin di komputer kalian itu masih menggunakan Indonesian. Kalau pakai English nantinya, ketika kalian menggunakan spelling yang masih error misalnya, di bawahnya itu akan ada garis-garis merah. Artinya whether your spelling is incorrect or whether there is no word. Maksudnya kata yang kalian beri itu bahkan tidak eksis. Nah, jadi pasti ada kemungkinan yang salah gitu di kalau yang merah. Oke. Okay. And then also incorrect verb agreement. Di sini ada mengatakan this subject don't have a difficult tongues. Tell me why. Kalau ada yang ingin menjawab, langsung di share di grup WhatsApp group ya. And then also, it is not a sentence. Yang selanjutnya, so exciting for me. It is not a sentence. Please check subject agreement material that I have sent. Ya, maksudnya so exciting for me. Ini dalam kasus ini adalah saya membaca ketika di sebelum so itu sudah titik ya, kemudian so exciting for me, kemudian titik lagi. Nah artinya so exciting for me di basic writing ini yang kita akan mengarah ke yang namanya penulisan ilmiah, itu harus menggunakan subject verb agreement yang tepat. Jadi ada subjeknya, ada verbnya. Paling tidak ada klausanya, paling tidak ada kalimatnya yang bahkan simple sekalipun, hanya memiliki subjek atau verb. Nah di dalam hal ini, so exciting for me itu sebaiknya dibuat menjadi it is so exciting for me, full stop. Jadi ada subjeknya, ada verbnya. Yang penting itu full sentence. Nah, kenapa dia bisa mengatakan so exciting for me? Ya tadi itu karena terpengaruh oleh yang namanya spoken form. Jadi masih seperti seperti pidato begitu ya, speech. Nah, kalau di dalam pidato hal ini boleh-boleh saja terjadi. Kemudian saya juga menemukan masih ada spoken form lagi di kalimat ini. Word literature is one of the subjects that I like here. Nah, here di sini kita harus menghindari penggunaan here untuk writing, untuk writing form ya, written form, bukan untuk yang kita pidatokan nantinya, bukan. Tetapi here di sini masih ya, karena kita seolah-olah sedang berbicara ya. Nah, remember that when we write, we are not talking, we are not speaking ya. Right, and this one is punctuation. My favorite subject in English department is pronunciation. Nah, no comma ya. Kenapa? Karena kita mengenal yang namanya main sentence atau induk kalimat. Induk kalimat di sini sudah jelas. My favorite subject in English department is pronunciation. Kemudian ada anak kalimatnya ternyata. Kenapa saya mengatakan bahwa ada anak kalimatnya? Karena
mahasiswa ini menuliskan because. Nah, ketika ada conjunction because, artinya ada dua kalimat. Satu kalimat utama, yang satu adalah kalimat anak kalimat, gitu ya. So, dalam hal teknisnya, tata cara teknisnya, ketika conjunction itu ada di setelah induk kalimat, itu tidak perlu koma. If you still remember Indonesian teacher, bahasa Indonesian teacher when you studied in your senior high school probably, kalimat majemuk itu kalau dimulai dari kata hubung itu harus pakai koma. Jadi, tetapi kalau dimulai dari induk kalimatnya tidak perlu menggunakan koma. Nah, contohnya ini. My favorite subject in English department is pronunciation, no comma, because in this lesson I learned a lot about how to pronounce properly. Saya bisa membalik ini. Because in this lesson, I learned a lot about how to pronounce properly. Nah, baru ada koma. Koma, my favorite subject in English department is pronunciation. Nah, kalau ada conjunction di depan, kemudian itu baru nanti koma setelah kalimatnya selesai, setelah anak kalimatnya selesai. Tetapi kalau induk kalimatnya di depan, itu tidak perlu menggunakan koma here, ya. No comma. Kemudian saya juga mencatat adalah wrong tenses atau incorrect tenses. Because in this lesson I learned a lot about how to pronounce properly. Nah, ketika menulis sesuatu, usahakan nanti di academic writing sekalipun ya, penulisan ilmiah ya, walaupun kalian itu sudah membaca atau sudah mengalaminya 2 tahun yang lalu, tetapi usahakan itu tuh selalu fresh. Artinya ketika di academic writing, ketika berbicara tentang hal-hal ilmiah nantinya, kita menggunakan tenses yang present. Jadi seolah-olah itu masih selalu baru. Jadi because in this lesson I learned. Jadi ini semacam ya karena di mata kuliah ini saya selalu belajar tentang. Nah, ini kita bikin present saja. I learned about how to pronounce properly. Jadi tidak perlu menggunakan past tense. Lagi-lagi ada yang semacam error juga di sini. I am Thalia. Oke, I am Thalia sudah subject verb agreement-nya. Oke. Third year student at University of Bangka Belitung. Ketika dia memutuskan untuk mengatakan I am Thalia kemudian full stop, setelahnya harus menggunakan kalimat yang baru, ya. Jadi tapi dia tidak menggunakan kalimat yang baru, dia langsung menggunakan third year student at University of Bangka Belitung full stop. Nah, harusnya ini ada 2 rekomendasi dari saya. Yang satu, yang pertama adalah I am Thalia, koma. Yang kedua adalah ya udah titik nggak apa-apa, tapi diulang lagi I am the third year student at University of Bangka Belitung. Jadi tetap semuanya itu harus berawal dari subject verb, ya. Right. Yeah, I would like to just skip this part. And then yeah, I focus on our topic today, which is descriptive text. Well, I know that most of you probably know about descriptive text, right? Yeah, this is about text to describe something specific. Nah, keywordnya adalah specific. So when we read this text, we can relate to something specific, not in general. So for example, my house. When I talk about my house, and then you can imagine that, oh, the description of Vita's house is like that. So when probably I pass her house, and then I can say that, oh, this is Vita's house, because Vita describes the house specifically, not in general. So I will not say that my house has a chair, my house has a kitchen. Yes, most of the house has a chair and kitchen, right? But then I would like to make it specific. For example, my color, my walls color, my wallpaper is, lebih merujuk ke something specific about my house. And then my cute cat also. I have a cat, for example, and then I named my cat as a Kitty. Nah, Kitty itu adalah kucing saya, jadi saya akan menjelaskannya lebih spesifik. It will be different if I talk about cat in general, that cat is a mammal. Nah, kemudian kalian tidak akan bisa langsung fokus ke, oh, kucing yang dimaksud Vita adalah yang itu. Bukan kan, kalau yang saya mengatakan bahwa cat is a mammal. But if I say that I have a cat named Kitty and it has thick hair and the color is white and it has long fur misalnya, long tail. Jadi kalian langsung bisa membayangkan
oh itu kucingnya Vita karena warnanya putih, karena ekornya panjang dan bulunya lebat. Gitu. And then my lovely grandpa also. I describe my grandpa, not grandpa in general. That grandpa is the kalau yang lebih umum ya, grandpa is the father of my father misalnya. Ya iyalah, semuanya juga punya seperti itu ya. And then my darling, my darling. You can talk about your boyfriend, you can talk about your girlfriend in specific ya. Jadi tidak mengatakan bahwa pacar saya itu adalah ya karena kita memiliki hubungan spesial. Ya namanya pacar juga kan namanya juga hubungan spesial. Tetapi kita bisa menjelaskan lebih spesifik lagi. Pacar saya itu orangnya penyayang, dia tinggal di Kampak misalnya. Nah, itu kan langsung spesifik ke mendeskripsikan seseorang atau sesuatu. Nah, this is called as descriptive text. Nah, report text ini adalah versusnya atau rivalnya descriptive text. Report text talk more general than descriptive text. So rather than talking about my kitty, my cat, I talk a cat as a general, as a mammal. Or rather than talk about dog in specific, but I would like to talk about animal living in the zoo. Ini sangat general sekali. Zoo, which zoo do you want to say? Jadi kebun binatang yang mana yang kamu ingin angkat? Itu juga kalau kita hanya mendeskripsikan secara general bahwa kebun binatang adalah tempat di mana hewan-hewan yang hampir punah dirawat oleh petugas-petugas di kebun binatang. Nah, itu masih general. Kita tidak bisa membayangkan yang mana ya kebun binatang yang mana yang dia maksud gitu. Kemudian we talk about guitar, for example. When we talk about guitar, you probably describe guitar as the music instrument. Nah, ini kan sangat general sekali ya. And then guitar has a punya senar yang panjang gitu. Kemudian dari senar itu kemudian keluar nada-nada. Nah, itu kan general secara umum ya, secara umum. Kita juga bisa langsung, oh iya gitar ya seperti itu. Tapi which gitar? Gitar yang mana kita belum tahu. Nah, ketika kita ingin mendeskripsikan which gitar, kita menggunakan descriptive text. For example, gitar yang ada stikernya, stiker warna merah bertuliskan Burger Kill misalnya. Nah, itu sudah sangat spesifik. Itu gitar punya siapa? Oh, ternyata punya pacar saya. Oh, ternyata punya ayah saya. Oh, ternyata punya ibu saya. Ya, so this is report text. Nah, so I hope that you can easily or quickly understand the concept of descriptive text and also report text. Therefore, make a paragraph. A paragraph means one paragraph of descriptive text talking about something specific. It can be about anything you want to describe about. Jadi saya tidak akan membatasi topiknya. Kalian boleh mendeskripsikan apapun yang ada di sekitar kalian, apapun yang sedang kalian pikirkan dan kemudian deskripsikan ke saya, sehingga saya bisa langsung membayangkan, oh yang itu. Jadi bukan secara umum ya, bukan secara umum. Jadi langsung ke spesifiknya. Jadi describe tuliskan ciri-ciri yang sangat spesifik tentang benda atau tentang orang yang kalian deskripsikan. So, but then you have to make sure several things here. The first one is about capital letter at the beginning of your sentence. Saya masih menemukan beberapa mahasiswa tidak menggunakan capital letter in the beginning of the sentence, in the initial position. And then the subject verb agreement. Remember, kalian harus memastikan bahwa kalimat yang kalian tulis itu adalah kalimat, gitu ya. And then proper tenses. Jadi penggunaan tenses yang benar. Can you guess what kind of tenses that is used in descriptive text? Ketika kita mendeskripsikan sesuatu, mostly secara garis besarnya, kita akan menggunakan yang namanya present tense. Tetapi mungkin ada pertanyaan, Miss, saya ingin mendeskripsikan kucing saya yang dulu kucing saya yang dulu, tapi sekarang sudah mati gitu.
Boleh nggak misalnya menggunakan tenses past? Well, okay, bisa. Tetapi make sure that you should be consistent with the using of tenses. Maksudnya seperti ini. Ketika kalian ingin membicarakan tentang kucing kalian yang mati dan kalian sangat rindu sekali sekarang, kemudian ingin mendeskripsikan bahwa kucing saya begini begini begini, oke. Dan kemudian kalian harus menggunakan past tense. Tapi dari awal sampai akhir kalian harus menggunakan past tense. Kemudian kalau ingin menjabarkan bahwa sekarang saya masih merindukan kucing saya dan saya akan misalnya mendoakan. Nah, itu bagian dari present karena masa sekarang kan. Nah, itu boleh untuk penutupnya. Jadi konsisten di sini adalah konsisten dari segi waktu. Jadi ketika mendeskripsikan kucing yang tadi langsung dari awal sudah past tense, ya yang kedua juga langsung past tense, yang ketiga kalimatnya juga past tense. Jika masih mengenai tentang kucing itu. Kemudian di masa sekarang, kalian bisa menutupnya dengan sekarang saya merasa rindu, ya udah berarti bukan lagi past tense tapi dibikin present, tapi hanya satu atau dua kalimat saja, tetapi yang dominan adalah past tense-nya. Okay, so itu tugasnya, so you can what is that, submit it via Siakat ya, I still use Siakat and also YouTube, and yeah, make sure that you be active in WhatsApp group by answering the question or comment or any question. Yeah, asking a question, I mean. So, yeah, thank you for today. See you next week and bye-bye.